Dan mereka janji bakal membenahi sistem tiketingnya. Tapi buat Piala 2030. We don't believe Mexico is in a position to be hosting a World Cup. Dan gak cuma fans, pemain juga jelas jadi pihak yang paling dirugikan. Karena mereka, kita bahas Pildun lagi. Pildun yang Qatar dulu kita bahas masalah-masalahnya kan, masa yang ini enggak. Dan buat Pildun yang 2026 ini, lu pada ngerasa gak sih? Biasanya kan kalau menjelang Pildun tuh kan kayak hype-hype gitu kan udah mulai kerasa ya. Iklan-iklan pada pakai lagu Pildun lah, merchandise mulai banyak di mana-mana. Bahkan barang-barang gak resmi bertema timnas negara-negara peserta Pildun banyak yang jual biasanya. Tapi di edisi Piala Dunia kali ini kok kayak cenderung sepi-sepi aja ya. Vibes-nya tuh kayak kurang berasa. Dan kalau mungkin lo ngerasain yang sama kayak gini, ternyata lu tuh nggak sendirian loh. Soalnya fans bola di seluruh dunia juga emang ngerasain hal yang sama. Dan ternyata gelaran Pildun tahun ini tuh emang penuh sama polemik dan kritik. Baik dari pelaku sepak bolanya maupun dari para fansnya. Padahal Pildun tahun 2026 itu digadang-gadang bakal jadi gelaran Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah loh. Tapi emang apa sih alasan yang bikin Pildun tahun ini tuh nggak seramai yang dulu-dulu? Dan apa aja nih polemik yang terjadi di belakang layarnya? Yaudah kalau gitu, langsung kita bahas masalah-masalah di Pildun 2026 di Learning by Google. Jadi di Pildun tahun ini tuh emang ada beberapa hal yang beda dari Pildun di tahun-tahun sebelumnya. Buat yang mungkin belum tahu nih, jadi Piala Dunia FIFA tahun ini tuh bakal digelar di 3 negara sekaligus. Ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Dan ini pertama kalinya nih ada 3 tuan rumah gini nih. Biasanya mentok-mentok paling 2. Kayak di ini, Korea Jepang 2002. Sama yang beda juga tuh sekarang tuh skala turnamennya tuh lebih gede. Soalnya mulai Pildun tahun ini, FIFA mulai nerapin format game baru. Perubahan yang pertama dari sisi negara pesertanya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ada 32 negara yang bisa ikut Pildun, nah mulai edisi kali ini jumlah negara yang bisa ikutannya ditambah nih, jadi 48 negara. Dan karena ini jumlah pertandingan juga tuh nanti tuh bakal lebih banyak. Dari yang sebelumnya total tuh 64 pertandingan dari babak grup sampai final, jadi 104 pertandingan. Yang otomatis durasi turnamennya juga jadi nambah 10 hari. Dan itulah kenapa Pildun tahun ini digadang-gadang jadi edisi Pildun terbesar. Karena ya tadi, dari mulai jumlah tim, matchnya, sampai hari pelaksanaannya tuh bakal lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. FIFA President Gianni Infantino has talked about getting more countries involved at a World Cup. That push finally took shape in January 2017 when football's governing body voted to expand the tournament from 32 to 48 teams. Nah sekilas mungkin ini berasa bagus ya, kita jadi bisa nikmatin Pildun lebih lama loh. Cuma ternyata format baru Piala Dunia 2026 ini tuh malah bikin fans bola kehilangan hype-nya. Kenapa jadi gitu? Nah ini ada beberapa faktor nih. Yang pertama soal identitas Piala Dunia. Jadi di edisi-edisi sebelumnya, Pildun tuh kan selalu punya identitas yang khas dari negara penyelenggaranya masing-masing ya. Kayak misalnya di logonya deh, yang selalu disesuaikan sama karakter negara tuan rumah. Nah sekarang coba kita bandingin sama logo edisi tahun ini nih. Tuh coba lu lihat tuh logonya tuh. Ini apa coba? Cuma siluet tulisan angka 26 terus dikasih gambar trofinya di depannya. Opo iki? Bener-bener simple ya. Malah terlalu simple nih jatuhnya nih. Ini kalau gini mau nunjukin identitas apa coba? Terus juga soal lagunya. Kalau menurut The Conversation, banyak yang ngerasa lagu resmi Pildun 2026 yang judulnya Lighter, itu tuh nggak cocok buat jadi lagu event olahraga sekelas FIFA World Cup. Ini lagu masalahnya banyak nih. Mulai dari temponya yang lambat dan kurang bersemangat, sampai liriknya yang cenderung religius dan individualis. Sama lagunya juga tuh terlalu merefleksikan Amerika banget. Jadi kayak nggak dianggap tuh Meksiko sama Kanadanya tuh. Tapi ya untungnya kemarin mereka udah rilis lagu baru lagi ya, yang dinyanyiin sama Shakira, yang judulnya Die Die. Nah ya bisa dibilang jadi membaik lah tuh. Vibe-vibe Samina Mina Waka Waka nya tuh jadi apa ya, jadi berasa lah. Apalagi pas part-part yang nyebutin nama-nama pemain tuh, wah itu asik tuh. Tapi ya sejujurnya menurut gue juga ini lagu nih agak aneh sih. Nih, kan Pildunnya kan di Amerika, Kanada, sama Meksiko kan. Nah, tapi vibes MC-nya tuh malah apa ya? Malah kayak lebih di Brazil, jir. Ada suasana pantainya, ada favela-favelanya. Ya, pokoknya apa ya? Terlalu Latin lah rasanya. Dan kalau ngomongin identitas negara tuan rumah, sebenarnya ada satu hal lagi nih terkait ini nih. Jadi kalau menurut beberapa sumber, kayak CNN Sport disebut, di final Pildun tahun ini tuh bakal diselenggarakan show spesial ala-ala halftime show-nya Super Bowl. Super Bowl tuh finalnya NFL, finalnya Liga American Football.
Acara ini rencananya bakal diproduserin sama Global Citizen dan nampilin musisi-musisi top kayak Madonna, Shakira, sampai BTS. Nah ini sekilas mungkin kelihatannya keren ya, tapi ternyata banyak fans sampai pengamat bola yang nolak keras rencana ini loh. Kenapa pada nolak? Alasan utamanya soalnya ini tuh nggak sesuai sama aturan FIFA. Jadi kalau berdasarkan aturan FIFA, yang kita tahu, jeda babak pertama dan kedua dari match bola tuh kan durasinya kan sekitar 15 menit ya. Dan aturan ini dibikin bukan tanpa alasan. Soalnya kalau dari sisi kebugaran dan kesehatan pemain, waktu segini tuh udah paling ideal tuh buat istirahat tapi nggak bikin otot terlalu dingin. Nah kalau ada show ala Super Bowl tadi, pasti kan waktu istirahatnya kan jadi lebih lama. Dan ini beresiko bikin pemain jadi lebih rawan cedera. Terus selain itu banyak juga fans yang ngerasa kalau ide ini tuh terlalu memaksakan ciri khasnya Amerika. Terkesannya tuh kayak ini. Terkesan kayak mengamerikakan pertandingan sepak bola. Padahal ya balik lagi, tuan rumahnya kan ada 3 kan, nggak cuma Amrik. When you live in Manhattan in New York City, there is stuff happening all the time. So, you know, a World Cup coming probably doesn't feel as significant to the people of New York City or to New Jersey where the games are actually taking place as maybe it would, you know, certainly in other countries that have hosted a World Cup previously, like Qatar, where it felt kind of nation-defining, or Russia, where it felt like an attempt to really build the image of the country. Terus yang nyebelin juga nih, penyelenggara tuan rumah di Seattle, Amerika, mereka juga tuh berencana ngebikin tajuk Pride Match di pertandingan Mesir versus Iran. Ya ini gue yakin lu udah pada paham lah ya arahnya kemana ya. Iya bener, ke kampanye LGBTQ plus min kali bagi segala macem lah tuh. Ya sebenarnya embel-embel begini nih udah sering dilakuin sih di pertandingan Liga Domestik Amrik. Cuma masalahnya nih, pertandingan yang bakal dijadiin Pride Match di Pildun ini tuh ya itu tadi, pertandingan antara Mesir ngelawan Iran. Pertandingan 2 negara mayoritas Islam yang secara hukum dan budaya tuh ketat banget soal ini. Makanya jelas langsung ngamuk lah Federasi Sepak Bola Mesir sama Iran waktu mereka tahu soal ini. Mereka nganggep rencana ini sebagai tindakan provokatif. Dan kalau dari pembelaan panitianya sih katanya di tanggal 26 Juni itu tuh pertandingan siapa lawan siapapun emang bakal dijadiin Pride Match. Pas udah diundi hasilnya ternyata di tanggal segitu yang dapat tuh Iran sama Mesir. Ya udah, kelar lah udah. Dan dari FIFA-nya sendiri, mereka bilang ide ini tuh full dari panitia kota tuan rumah. Jadi ya mereka, sampai gue bikin video ini, nggak bisa tuh ngebatalin ini gitu aja. Ada. The US hosting the World Cup and a game being played in Seattle, but even more excited when they realised the game coincided with their gay and lesbian festival, which is held annually. So their idea was, we will make that World Cup game into a pride match. Terus selain masalah branding dan identitas yang terkesan terlalu Amerika, ada juga isu lain nih. Isu soal perlogistikan. Ya, kayak udah berkali-kali gue bilang tadi, Pildun tahun ini tuh kan bakal diselenggarakan di 3 negara ya. Nah, yang jadi masalah, 3 negara ini tuh mereka tuh meskipun berbatasan langsung, tapi jaraknya tuh jauh-jauh banget loh ternyata loh. Dan kondisi makin parah soalnya mereka tuh nggak ada transportasi yang mudah dan relatif murah buat diakses. Kayak kereta antar 3 negara ini misalnya, itu tuh nggak ada tuh. Jadi repot kan kalau mau pindah-pindah venue kan, harus naik pesawat berarti. Ya sebenarnya nyetir bisa, cuma kan jaraknya kan jauh-jauh kan. Sedangkan lu kan bakal ngejar jadwal pertandingannya kan. Nggak akan keburu. Jadi kalau misalnya lu nonton tim lu di Meksiko, dia lolos dari babak grup, babak selanjutnya dia main di Amerika, ya udah, repot udah. Dan nggak cuma fans, pemain juga jelas jadi pihak yang paling dirugikan, karena mereka terancam kelelahan kan. Ya dengan bertambahnya jumlah pertandingan di Pildun aja kan, jadwal pemain tuh udah jadi padat banget tuh. Masih harus pindah-pindah jarak jauh pula. Dan ya sebenarnya nggak cuma pas Pildun sih, bahkan mereka ini kan udah jadi korban sebelum Pildunnya dimulai kan. Ya kalau lu ngikutin bola, khususnya di Eropa, lu pasti tahu lah gimana pemain bola sekarang tuh mereka tuh makin di milking. Dan udah banyak yang ngeluh juga kan, kalau pemain bola saat ini tuh mereka tuh makin sedikit waktu istirahatnya, waktu recovery-nya. Padahal dari FIFPro, dari Serikat Pemain Global, mereka tuh udah ngasih warning keras loh, kalau jadwal kayak gini tuh bakal mengancam kesehatan fisik dan mental para pemain, dan berpotensi bikin lonjakan cedera yang parah. Tapi ya bodo amat tuh FIFA UEFA, mereka bodo amat tuh, tetep aja makin dihajar sama mereka. Terus selain krisis identitas yang bikin hype-nya hilang, banyak fans dan pengamat yang ngerasa kalau Pildun tahun ini tuh emang diadain bukan buat euforia, bukan buat kesenangan fans, tapi buat narik cuan sebanyak-banyaknya. Ya, tim lebih banyak kan artinya fans lebih banyak, peluang emas buat nyari sponsor. Match lebih banyak artinya duit tiket dan aksiar bakal lebih banyak. Dan jelas cuan mania lah ini.
Tapi terus terkait ini, FIFA punya alasan sendiri nih. Menurut mereka, tujuan ngubah format dari 32 negara jadi 48 negara tuh biar Pildun makin inklusif. Biar makin bisa diikuti sama lebih banyak negara. Tapi terus pendapat ini nggak gitu aja dipercaya sama banyak pengamat nih. Menurut mereka, lebih banyak negara yang berkompetisi itu justru bikin vibes Pildunnya jadi hilang. Ya namanya Pildun, dari dulu kan isinya kan negara-negara terbaik dari regionnya kan. Lagian semua negara juga kan bisa ikut kualifikasi, ngebuktiin negaranya emang dominan di regionnya. Baru dari situ mereka layak tuh lanjut ke panggung utama Piala Dunia. Nah dengan slot yang lebih banyak gini, artinya kan tim-tim yang apa ya? Ya dalam tanda kutip kurang pantas jadi berpotensi buat lolos kan. Makanya kalau menurut Jonathan Wilson, jurnalis bola, dia bilang hal ini tuh berpotensi bikin kualitas pertandingan Piala Dunia jadi turun drastis. Jumlah pertandingan jadi terlalu banyak, akhirnya ngebosenin deh. Terus potensi ada grup neraka di awal-awal juga kan jadi makin kecil kan. Dan kita juga tuh jadi dengan mudah bisa ngeliat. Grup ini mah pasti negara ini nih yang lolos nih. Jadi nunggu intensnya tuh mungkin nanti baru di babak knockout. The 32-team World Cup was a masterpiece of balance. It was a perfect methodical equation for a football tournament. The 48-team expansion, however, is a beautiful, unmitigated mess. For years we've heard the complaints. It's a cash grab, it dilutes the quality, it's too long, it's too many games. Sama yang paling jadi polemik tuh ini nih, harga tiket yang bener-bener nggak masuk akal. Jadi kalau menurut laporan Al Jazeera sama The Independent, FIFA buat pertama kalinya mereka nerapin sistem dynamic pricing. Sistem apaan tuh? Simpelnya ini tuh sistem penentuan harga berdasarkan permintaan tiket. Jadi walaupun ada di satu grup yang sama, tapi pertandingan negara-negara favorit pasti lebih diminati dong. Nah itu, pertandingan itu harganya bakal lebih mahal karena peminatnya lebih banyak. Belum lagi FIFA tuh sekarang tuh nggak ngelarang sistem resale, sama mereka juga tuh nggak netapin batas harga tertinggi. Yang ngebikin tiket pertandingan berpotensi naik berkali-kali lipat deh mendekati hari match berlangsung. Coba ini kita bandingin sama harga tiket di Pildun Qatar 2022 kemarin deh. Nih, buat pertandingan final Pildun 2026, tiket paling murah yang tersedia saat ini tuh ada di harga 2.000-an US dollar. Sementara yang paling mahalnya itu menyentuh angka 33.000 US dollar. Atau berarti sekitar setengah miliar rupiah, anjir. Nah, sekarang kita bandingin sama Pildun Qatar. Waktu itu tuh harga tiket final termurahnya tuh ada di kisaran 200-300-an US dollar. Harga resale juga waktu itu dibatasin ketat sama FIFA, cuma sekitar 15%-an, biar harganya nggak digoreng sama calo. Sementara harga tiket termahalnya waktu itu, kategori 1, itu ada di kisaran 1.600 US dollar. Ya, waktu itu ada sih calo yang jual ilegal, tapi itu pun harga tertingginya tuh cuma ada di kisaran 5.000 sampai 10.000 US dollar. Nah, sekarang harga resminya aja ada yang sampai 33.000 US dollar, anjir. Ini kan jauh banget nih beda harganya nih. Dan ingat, harga ini tuh masih bisa digoreng dan berubah jadi lebih mahal lagi karena sistem dynamic pricing tadi. Oh iya, sama update dikit, kalau menurut OneFootball, FIFA udah bilang kalau mereka menerima kritik terkait tiketing ini. Dan mereka janji bakal membenahi sistem tiketingnya. Tapi buat Pildun 2030. Terus selain harga tiket, beberapa moda transportasi juga tuh awalnya tuh harganya tuh mau dinaikin loh. Kayak misalnya harga tiket kereta NJ Transit dari Manhattan ke MetLife Stadium di New Jersey yang sempat mau digetok di harga 150 US dollar. Sekitar 2,5 jutaan cuma buat sekali perjalanan pulang pergi. Padahal harga aslinya tuh cuma sekitar 12 dolar doang loh. Tau-tau mau dinaikin jadi 150. Ini kan gila kan. Makanya akhirnya didemo lah tuh. Dianggap nggak masuk akal. Dan akhirnya harganya diturunin sih, tapi tetap di rentang 90 sampai 100-an US dollar. Dan nggak cuma tiket kereta, biaya parkir stadion waktu ada pertandingan juga tuh dinaikin berkali-kali lipat. Dari yang awalnya 30 sampai 50 US dollar naik jadi 100 US dollar. Bahkan ada yang lebih dari 200 US dollar. Ini kan gila kan? Nggak pemain, nggak fans, semuanya diperes, anjir. Padahal kalau ada event besar gini kan harusnya kan malah dikasih shuttle gratis kan? Kayak waktu gue nonton final UCL di Istanbul aja yang di tahun 2023, itu di hari pertandingan, semuanya megang tiket pertandingan tuh boleh naik subway kemanapun di dalam kota gratis loh. Lah ini. You know, category 2, 3 tickets are upwards of $2,000 and that's without flight, hotel. So yeah, it's going to be an expensive couple days to go see your national team play.
Tambahan dikit terkait harga tiket yang mahal, jaksa di New York sama New Jersey mereka tuh bakal ngelakuin penyelidikan terkait ini. Soalnya jadi nimbulin banyak risauan kan harga tiketnya kan. Jadi bakal diselidikin tuh. The Attorneys General of New York and New Jersey have officially launched an investigation into FIFA's practices. This is all coming a little over 2 weeks before the tournament kicks off. New Jersey's top prosecutor called FIFA's ticketing a gauntlet of confusion, fake scarcity, and impossibly high prices. FIFA has declined to answer our request for comment. Tambahan lagi. Jadi pas gue lagi ngedit video ini, beredar video timnas Senegal yang lagi ngetes bola Trionda, bola resmi Pildun 2026. Dan di video itu kelihatan bola ini nih mantulnya nih jelek banget nih. Semua bola yang mereka tes itu mantulnya jelek. Padahal ini bola canggih loh. Di dalamnya ada chip AI buat ngebantu wasit ngasih keputusan. Dan semua bola ini tuh harus dicas dulu sebelum dipakai. Dan ternyata masalahnya bukan di bolanya, tapi di rumputnya. Rumput yang bikin bolanya tuh nggak mantul dengan optimal. Apalagi kebanyakan stadionnya kan aslinya kan buat NFL kan, bukan bola. Waduh. Dan Pildun edisi tahun ini juga tuh makin runyang karena masalah politis dan isu-isu keamanan. Ya kita tahu lah ya, belakang ini kan Amerika kan lagi banyak isu politik ya. Yang perang lah, deportasi lah, penembakan lah, ya banyak lah pokoknya. Dan ternyata itu semua tuh ngaruh banget loh ke jalannya Pildun 2026. Yang paling rame jelas ini nih, kebijakan larangan perjalanan ke Amerika buat warga beberapa negara kayak Haiti, Iran, Senegal, sama Pantai Gading. Padahal 4 negara ini mereka semua tuh lolos ke Pildun tahun ini. Kebayang nggak, timnas lu lolos nih ke Pildun nih, tapi lu nggak bisa dukung langsung gara-gara lu dilarang masuk ke Amerika. Ya buat atlet sama staffnya emang ada pengecualian, tapi ya tetap aja fans-fansnya gimana? Mana seru kan mereka tanding kan kalau nggak ada fansnya kan? Belum lagi kalau menurut The Atlantic sempat juga ada kebijakan wajib deposit buat warga negara tertentu yang nilainya juga nggak ngotak, sampai 15.000 US dollar. Jadi kalau misalnya lu udah mendarat di Amerika tapi nggak bisa deposit segitu, ya udah disuruh pulang lu. Berasa tidak memihak ke fans Pildunnya ya. Tapi ya untungnya karena banyak yang protes, akhirnya sampai gue bikin video ini, kebijakan ini lagi dikaji ulang nih. Terus ada juga masalah terkait konflik di Timur Tengah yang sempat bikin Iran hampir batal join Pildun tahun ini. Ya waktu itu kan Amerika kan sempat minta Iran diganti sama Italia kan, tapi ya untungnya Italia nolak tuh, karena ya malu lah, udah 3 kali nggak join, masa terus join lewat jalur undangan, ya nggak mau lah mereka. Dan ya walaupun akhirnya Iran tetap bakal join, tapi Iran sendiri mereka tuh emang sempat berencana mundur dari keikutsertaan mereka di FIFA World Cup 2026 karena keamanan mereka nggak dijamin sama Amerika Serikat. Dan gak cuma Iran, timnas Irak juga sama, mereka juga sempat terpengaruh sama perang di Timur Tengah. Jadi waktu fase kualifikasi, Irak tuh dijadwalkan terbang ke Meksiko buat ngelawan Bolivia di babak akhir kualifikasi antar benua. Buat pertandingan di babak akhir playoff. Waktu mereka mau berangkat, ruang udara Irak ternyata lagi jadi hotspot perang. Pesawat Amerika sama rudal Iran mereka tuh lagi sering banget tuh lewat tuh, yang ngebikin penerbangan semuanya dihentikan di situ. Dan gara-gara itu akhirnya timnas Irak mereka harus nempuh perjalanan darat dulu ke Yordania sejauh 900 km sebelum terbang ke Meksiko. Nah ini kan kasihan kan, pasti pada capek fisik sama mental itu. Ya untungnya akhirnya Irak lolos sih. Sama terkait Pildun ini ada ini juga nih, ada ancaman virus Ebola yang bikin timnas Republik Demokratik Kongo harus karantina dulu di Belgia selama 21 hari. Yang buat detailnya bisa lu tonton di video gue yang ini. Mama marketing. Off the pitch, there'll be plenty of politics at play too. Iran will be in the US for the World Cup, while the two countries are at war with each other. Iranian fans who chanted "Death to America" at the team's farewell parade are banned from attending, while the team's only allowed to stay in Mexico. What is expected at the borders, though? More checks for Ebola. Tambahan lagi, ini bakal banyak tambahan di video nih, soalnya update-nya muncul terus, Jir. Jadi masih terkait timnas Iran, mereka akhirnya dibolehin masuk ke Amerika. Tapi cuma pas hari pertandingan. Abis tanding, mereka harus langsung cabut, harus langsung balik lagi ke Meksiko. Gila kan ini kan. Terus masalah lain tuh terkait timnas Senegal sama Uzbekistan yang diperlakukan dengan tidak layak di bandara. Jadi security check yang biasa dilakuin di dalam bandara itu dilakuinnya tuh beneran di luar setelah mereka turun pesawat. Pada panas-panasan tuh pemain timnas sama staffnya waktu mereka dicek. Gila kan lu stadionnya diginiin? Gua nggak ngerti sumpah sama Amerika. Mereka pengen jadi tuan rumah Piala Dunia, tapi mereka nggak mau dunia datang ke mereka. Gimana coba?
Oh ya, ini masalah-masalah Piala Dunia ini tuh nggak cuma di Amerika ya, di Meksiko juga ada masalahnya. Ya, Meksiko kan bahkan ini kan lagi ngalamin gelombang kekerasan dan perang kartel kan, khususnya di daerah Jalisco. Nah, padahal nih, salah satu kota di Jalisco, Guadalajara, itu tuh bakal jadi salah satu tempat pertandingan Piala Dunia berlangsung. Kan nggak lucu kan kalau lagi mau ada pertandingan terus toto kartel di sini perang, wah bisa runyam itu. Dan sampai gue bikin video ini, masalah ini tuh lagi jadi perhatian khusus FIFA dan pemerintah Meksiko. Lagi mereka pikirin tuh gimana caranya biar para pemain, staff, dan fans nantinya bisa tetap aman dan nyaman selama Piala Dunia berlangsung di Meksiko. Jadi ya Piala Dunia ini emang chaos sih, banyak banget nih isunya nih. Apalagi ya tadi tuh soal tiketing tuh, udah nggak ngotak anjir harganya anjir. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah Piala Dunia edisi ini bakal jadi sukses dan benar-benar jadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah? Atau malah bakal flop? Yang mana nih? Silakan komen. Tambahan dikit lagi, sumpah ini yang paling kacau sih. Masih terkait Meksiko, jadi ribuan guru di Meksiko mereka tuh pada demo nuntut kenaikan gaji dan reformasi sistem pensiun. Mereka ngerobohin patung-patung pemain yang jadi ornamen Pildun, nyobain robos alun-alun yang bakal jadi tempat fanzone, sampai ngancem bakal demo besar pas acara pembukaan Piala Dunia kalau tuntutan gaji mereka nggak dipenuhi sama pemerintah. Sama mereka juga nyindir, naikin gaji guru aja susah banget, tapi sekalinya keluar duit jutaan dolar buat Pildun itu langsung tuh. Aduh, kacau. We are trying to bring attention to our needs. They spend millions on the World Cup and nothing in the classrooms. We don't believe Mexico is in a position to be hosting a World Cup. Oke, sekian Lari Magulin kali ini tentang masalah-masalah di Piala Dunia 2026 yang ternyata banyak banget ya. Ya, kalau lo mau revisi udah salah, atau lo mau nanya, atau mau nambahin video, tulis di komen, kayak biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.